Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, perkenalkan saya Eli Murtini akan membahas mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami istri sah atau pasangan serumah. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang memiliki hubungan darah, baik anak, orang tua, ataupun saudara kandung. Pasangan yang terikat oleh perkawinan yaitu suami istri, orang yang memiliki hubungan persusuan, orang yang memiliki hubungan pengasuhan, perwalian dengan suami, ataupun pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal, serta dilatar belakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, ataupun seks. Secara global, korban KDRT umumnya perempuan, dan umumnya perempuan banyak mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Hal ini juga didukung bahwa laki-laki sering menggunakan kekerasan untuk membela diri. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat, sehingga seperti pemukulan, pencekikan, atau bahkan berujung kematian, serta dapat menggunakan teknologi. Sejumlah penelitian telah mendemonstrasikan korelasi antara tingkat kesetaraan gender dan laju KDRT di sebuah negara, yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesetaraan gender yang rendah memiliki laju KDRT yang tinggi. KDRT adalah salah satu kejahatan yang jarang dilaporkan baik laki-laki maupun perempuan. Itu dikarenakan banyak orang yang tidak mengaku sebagai pelaku kekerasan atau korban, karena mereka beranggapan itu adalah konflik keluarga yang tidak terkendali. Juga karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Sikap gender yang tertanam oleh sistem patriarkis memposisikan kaum laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menjadikan suami merasa lebih tinggi dan menguasai diri istrinya. Bahkan dapat mendorong suami melakukan kekerasan karena ia menganggap dirinya berhak atas diri istrinya, termasuk tubuhnya. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencangkup yaitu kekerasan fisik. Dapat berbentuk pemukulan, menampar, menjambak, mendorong, dan menendang. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan fisik seperti patah tulang, patah leher, luka-luka, hingga pendarahan dalam. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Terjadi misalnya pada perilaku suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan atau menggunakan kekerasan pada proses hubungan intim. Ketiga adalah kekerasan psikis. Melibatkan penggunaan kata-kata, perilaku, dan tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau menyebabkan penderitaan emosional pada pasangan. Ini termasuk ancaman, penghinaan, pelecehan verbal, isolasi sosial, kontrol yang berlebihan, manipulasi emosional, dan penolakan. Keempat adalah kekerasan ekonomi. Dapat terjadi dikarenakan sifat suami yang kikir atau tidak mempercayakan masalah keuangan
keuangan keluarga pada istrinya. Dan terakhir adalah kekerasan sosial budaya. Adanya anggapan superioritas suami dan inferioritas istri dalam sebuah rumah tangga, selalu harus suami yang menentukan kebijakan keluarga tanpa memberikan kesempatan kepada istri untuk mengaktualisasikan potensinya. Korban KDRT sering mengalami pengasingan, trauma, masalah keuangan, pengucilan, ketakutan, dan rasa malu. Hasilnya, korban tersebut dapat mengalami disabilitas fisik, agresivitas, masalah kesehatan kronis, penyakit mental, kemiskinan, atau tidak mau bersosialisasi secara sehat. Korban-korban KDRT banyak mengalami gangguan psikologis seperti gangguan stres. Anak-anak yang tinggal di keluarga bermasalah sering menunjukkan masalah psikologis seperti suka menghindar, takut terhadap ancaman, dan agresi yang tidak terduga yang dapat berujung pada trauma berkepanjangan. Solusi untuk mencegah KDRT, pertama adalah jalinlah komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati dalam hubungan. Kedua, tingkatkan pemahaman tentang KDRT dan pentingnya hubungan yang sehat melalui pendidikan, bacaan, atau program kesadaran. Ketiga, belajarlah untuk menangani konflik dan ketegangan dalam hubungan dengan cara yang sehat. Hindari kekerasan verbal, emosional, ataupun fisik. Keempat, hindari perilaku yang dominan atau mengontrol, dan berupayalah untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling menghormati. Dan terakhir dapat dilakukan jika merasa terancam atau telah mengalami tanda-tanda KDRT, carilah dukungan dan bantuan dari keluarga, teman, atau lembaga yang berkompeten dalam menangani KDRT. Sekian isi presentasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.